Assalamualaikum. Bulan puasa, bulan penuh berkah. Selamat berpuasa untuk kita semua bagi yang menjalankannya. Bertemu kembali bersama Panatua Saesin di alur cerita Sioyan di Battle Through the Heavens Season 6 versi novel, di mana Sioyan dan Kinglin masih di Pulau Naga Void kuno. Untuk membantu Xian, kita langsung saja ke ceritanya. Battle Through the Heavens, Chapter 1304, memperbaiki lapisan kristal Naga Phoenix. Langit kering dan panas. Seolah-olah semua uap air telah menguap dalam sekejap. Seluruh gunung tampak lesu di bawah suhu setinggi ini. Bahkan warna hijau subur yang memenuhi area itu menjadi jauh lebih redup. Tidak ada yang memperhatikan perubahan lingkungan. Pada saat ini, mata semua orang terfokus pada kuali besar di mulut gunung berapi. Sosok kurus duduk di depan kuali besar di depan banyak mata. Mengikuti perubahan segel yang dibentuk oleh tangannya, tampaknya suhu dikendalikan olehnya. Suhu udara terkadang tinggi dan terkadang rendah. Orang biasa akan kesulitan menanggung perubahan suhu yang begitu drastis. Penatua Zuli digantung di langit. Kedua tangannya ditempatkan di belakangnya. Matanya terfokus pada kuali besar, dan ekspresinya benar-benar serius. Zuli, apa menurutmu dia bisa memperbaiki kristal Naga Phoenix? Suara tua tiba-tiba terdengar dari belakang. Tetua Zuli memiringkan kepalanya, hanya untuk melihat seorang lelaki tua dengan rambut hitam dan putih berdiri di belakangnya. Tetua ini berpakaian sederhana. Keheningan dan kurangnya senyuman menyebabkan dia tampak sangat tegas. Pasti ada beberapa aspek yang diinginkan dalam dirinya untuk bisa menjadi juara dari Pil Gathering. Meskipun dia masih muda, dia tampak sangat berpengalaman dari apa yang saya pelajari tentang dia selama 2 hari ini. Dia memiliki ketekunan yang besar dan tidak seperti anak muda seusianya. Mata Tetua Zuli kembali ke sosok kurus di depan kuali besar saat dia menjawab. Kamu harus sadar apa arti Xian bagi Pulau Naga Timur kita. Tetua yang tegas dan pendiam itu terdiam sesaat sebelum berbicara lagi. Elder Qiyu, tidak perlu terlalu khawatir. Meskipun Xiaoyan bukan satu-satunya di benua yang memiliki api surgawi peringkat 10 besar, kondisi suku Naga Void kuno kami saat ini tidak cocok untuk mengundang orang-orang itu untuk datang dan membantu kami. Penatua Zuli menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, juga, Xian meminta agar Xiaoyan dibawa untuk membantu sebelum dia jatuh pingsan. Meski gadis ini masih muda, dia tidak akan bercanda dengan hidupnya sendiri. Karena dia bisa mengatakan ini, sepertinya dia sangat percaya diri pada Xiaoyan. Mudah-mudahan, Xian saat ini satu-satunya orang dalam suku Naga Void kuno yang memiliki garis keturunan kerajaan yang lengkap. Jika sesuatu terjadi padanya, sepertinya suku Naga Void kuno kita tidak akan pernah bisa bersatu lagi. Petik 2. Orang tua bernama Qiyu mengangguk. Dia berkata, plus, tetua pertama dan tetua kedua semuanya melakukan retret total. Tidak ada yang tahu kapan mereka akan keluar. Tanpa mereka berdua, Pulau Naga Timur kita tidak memiliki keunggulan di antara 4 pulau dalam hal kekuatan. Zuli mendesah pelan. Dia berkata, tidak ada gunanya memikirkan hal ini sekarang. Kita harus menunggu penyempurnaan selesai dulu. Selain itu, tingkat kewaspadaan harus tetap tinggi. Jika 3 pulau lainnya mendapatkan berita, orang tidak dapat menjamin bahwa mereka tidak akan mengirimkan beberapa ahli untuk menyelidiki. Ketiga kepala pulau itu adalah orang-orang dengan ambisi besar. Mereka pasti tidak akan membiarkan seseorang dengan garis keturunan bangsawan sejati muncul. Jika tidak, bahkan jika mereka bisa menahan tekanan dari garis keturunan kerajaan, anggota suku lainnya akan disatukan sepenuhnya di bawah garis keturunan kerajaan. Petik 2. Iya, Qiyu diam-diam mengangguk. Dia memberi Xiaoyan, yang masih duduk di depan kuali besar, melihat dalam-dalam. Tubuhnya bergerak dan perlahan menghilang. Pada saat yang sama, cukup banyak aura dari para ahli tersembunyi mulai menghilang. Zuli kembali ke Xiaoyan setelah Qiyu menghilang. Dia dengan lembut berkata, Xiaoyan, nasib suku Naga Void kuno di masa depan akan ditentukan olehmu. Xiaoyan, yang berada di samping kuali di mulut gunung berapi, tampak mendengar gumaman Zuli. Alisnya bergetar dan udara panas yang luar biasa panas perlahan keluar dari tenggorokannya. Mengentalkan, suara lembut keluar dari tenggorokannya bersama dengan nafasnya. Naga api di dalam kuali besar bergetar. Itu mulai bergetar. Semua orang melihat bahwa warna naga api mulai berubah dari ungu-ungu keputihan menjadi ungu gelap yang misterius. Mengaum, naga api, yang telah berubah menjadi warna ungu tua juga telah menyusut ukurannya. Namun, suhu api di dalam tubuhnya tiba-tiba melonjak.
Suhu yang menakutkan tersebut menyebabkan beberapa anggota suku naga Void kuno mengubah ekspresi wajah mereka. Api ungu tua terus-menerus diludahi dari mulut besar naga api itu. Itu dengan kejam menempel pada kristal naga Phoenix di tubuh Ziyan. Keduanya melakukan kontak dan gelombang suara mendesis segera meletus. Di bawah tabrakan intens semacam ini, kristal energi keras yang tak tertandingi akhirnya mengungkapkan setetes cairan ungu emas di depan banyak mata gembira. Kristal naga Phoenix sudah mulai mencair. Meskipun tetesan cairan ungu emas itu sangat kecil, itu tetap tidak luput dari pengamatan berpengalaman dari banyak ahli. Banyak suara kegembiraan yang tertahan terdengar. Penatua Zuli juga diam-diam menghela nafas lega saat ini. Tinjunya yang terkepal erat perlahan rileks. Meskipun ini hanya langkah pertama, itu setidaknya menunjukkan bahwa api surgawi Xiao Yan mampu melelehkan kristal naga Phoenix. Awal ini sudah cukup menggembirakan. Selanjutnya, selama Xiao Yan bisa bertahan, cepat atau lambat dia akan melelehkan seluruh kristal naga Phoenix. Tentu saja, Penatua Zuli juga mengerti bahwa mencoba melelehkan kristal naga Phoenix akan membutuhkan banyak waktu. Namun, seseorang harus makan sesuap setiap saat. Tidak ada yang bisa mengharapkan sesuatu seperti ini untuk segera berhasil. Dengan awal yang baik, yang perlu mereka lakukan hanyalah menunggu dengan tenang sampai kristal naga Phoenix benar-benar meleleh. 10 hari berlalu dalam sekejap mata di tengah penantian. Xiao Yan tidak beristirahat sedikit pun selama 10 hari ini. Douqi di dalam tubuhnya telah benar-benar habis 2 kali, tetapi dia tidak menggunakan darah esensi naga kuno yang diberikan oleh Penatua Zuli kepadanya selama 2 kejadian ini. Sebaliknya, dia mengandalkan mantra api, yang telah berevolusi menjadi metode Qi kelas Kuasotian, untuk secara paksa menyerap energi di sekitarnya. Meskipun penyerapan semacam ini tidak dapat dibandingkan dengan tingkat di mana Douqi-nya habis, dia masih bisa bertahan dengan mengandalkan beberapa pil pemulihan Douqi lainnya. Selama 10 hari, Douqi di dalam tubuhnya tidak berhenti beredar bahkan untuk sesaat. Penentuan semacam ini menyebabkan bahkan beberapa anggota suku dari suku naga Void kuno tanpa sadar merasakan kekaguman. Namun, jelas bahwa ini tidak dapat dilanjutkan hanya dengan mengandalkan metode biasa. Oleh karena itu, pada hari ke-15, Xiao Yan tidak dapat menahan kelelahan seperti ini. Baru kemudian dia mengambil setetes darah esensi naga kuno yang diberikan oleh Penatua Zuli kepadanya dan menelannya. Bang! Cahaya keemasan yang cerah segera dipancarkan dari kulit Xiao Yan saat darah esensi naga kuno memasuki tubuhnya. Energi yang sangat besar dan kuat menyapu tubuhnya. Seperti badai, pembuluh darahnya yang awalnya habis sekali lagi dengan cepat diisi dengan jumlah Douqi yang memancar dalam sekejap. Ketika badai energi semacam ini melanda, Xiao Yan dapat merasakan bahwa tulang, otot, dan pembuluh darahnya secara samar-samar mengeluarkan semacam rasa gatal dan nyeri yang tidak biasa. Di bawah perasaan seperti ini, tampaknya tulang, otot, semuanya perlahan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Beberapa keajaiban tanpa sadar muncul di hati Xiao Yan saat dia merasakan perubahan di dalam tubuhnya. Jenis energi ini pada dasarnya dapat dibandingkan dengan beberapa pil obat tingkat tinggi. Naga Void kuno memang layak berada di puncak dunia Magical Beast. Hanya kekuatan darah esensi ini yang memiliki efek misterius. Karena ini masalahnya, ayo lanjutkan. Xiao Yan mengencangkan tangannya. Wajahnya yang agak lelah menampakkan senyuman tipis. Matanya terfokus pada bagian dalam kuali besar. Kristal naga Phoenix di permukaan tubuh Ziyan tampaknya telah benar-benar lenyap, tetapi kepergiannya tidak mewakili akhir karena bagian dalam tubuh Ziyan masih ditempati oleh kristal naga Phoenix yang dipadatkan. Hanya setelah memperbaiki setiap lapisan kristal, Ziyan bisa bangun. Setelah melanjutkan penyempurnaan, 1 bulan dengan cepat mengalir seperti pasir di antara jari seseorang. Selama 1 bulan ini, semua anggota suku dari suku naga Void kuno terkejut melihat kristal naga Phoenix di tubuh Ziyan menjadi lebih kurus. Pada akhirnya, itu benar-benar lenyap. Dengan perubahan yang menyenangkan ini, suasana gembira mulai menyebar ke seluruh pulau naga kuno. Menurut kecepatan ini, kemungkinan lapisan kristal naga Phoenix di dalam tubuh Ziyan akan segera disempurnakan. Pada saat itu, eksistensi yang memiliki garis keturunan kerajaan sejati dari dunia Magical Beast akan lahir sekali lagi. Sesosok duduk dengan gaya kuyu di depan kuali yang sangat besar. Dengan melihat melalui udara di sekitar sosok itu, seseorang bisa melihat sepasang mata yang dipenuhi dengan jejak darah. Mata itu berisi kelelahan dan keuletan yang menakutkan.
Banyak tatapan dari sekitar gunung menunjukkan rasa hormat saat mereka fokus pada sosok kurus. Selama 1 bulan ini, sosok ini telah mengungkapkan ketekunan yang mengejutkan yang menundukkan banyak anggota suku naga Void kuno yang angkuh secara alami. Zuli perlahan membelai janggutnya sambil mengamati bagian belakang sosok itu. Sosok itu masih bisa mengendalikan api surgawi di dalam kuali dengan sangat akrab meski tidak tidur selama sebulan. Sesaat kemudian, Zuli mendesah pelan. Ada sedikit rasa iri dalam suaranya. Penatua Zuli baru saja akan membuka mulutnya untuk mengeluarkan instruksi setelah menghela nafas ketika tangisan marah tiba-tiba bergema di dunia kosong ini dengan cara seperti petir. Xiao, kalian semua sangat berani. Anda benar-benar berani menerobos ke Pulau Naga Timur saya. Petik 2. Ekspresi Zuli berubah suram setelah mendengar teriakan marah ini. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah ruang kosong di luar. Apakah mereka akhirnya di sini? Bersambung.